Sampah adalah hal yang tidak asing lagi bagi kita. Setiap harinya kita bersentuhan dengan sampah. Sampah ialah material yang sudah tidak diinginkan. Di kota maupun di desa, sampah sudah menjamur di mana-mana. Dan hal ini sudah menjadi pemandangan yang luar biasa. Tumpukan-tumpukan sampah tak diurus dan dibiarkan begitu saja. Bahkan tidak sedikit pula masyarakat yang tinggal di perumahan kumuh. Kurangnya kepedulian masyarakat akan kebersihan lingkungan pastilah memberikan dampak negatif yang besar pengaruhnya. Selain itu, sampah juga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Hari dalam acara Rapendik, produksi UPT Tekomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pemirsa, persoalan sampah di masa depan adalah menjadi persoalan yang sulit. Sementara itu, teknologi robotika harus selalu dikembangkan. Nah, bagaimana memadukan teknologi robot untuk pengolahan sampah? Saat ini saya berada di SMK PGRI 1 Gresik yang memiliki program unggulan mengelola sampah melalui kegiatan ekstrakurikuler robotika. Anda ingin tahu lebih dalam? Ikuti saya dalam acara Rapendik. Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 1 Gresik terletak di Jalan Dr. Sutomo nomor 46 dan terletak di pusat kota Gresik. Sekolah ini memiliki lahan yang cukup luas dan berwawasan lingkungan dengan lokasi yang sangat strategis dan dekat dengan jalan raya sehingga memudahkan akses para siswa-siswi menuju ke sekolah. Sekolah ini memiliki lahan yang cukup luas sehingga memadai untuk fasilitas sekolah yang cukup lengkap. Tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi para siswa-siswi. Dengan didukung tenaga pendidik sebanyak 61 dan 17 karyawan, sekolah yang memiliki 44 rombongan belajar ini adalah satu-satunya sekolah yang memiliki robot pembuang sampah. Sebuah kejuaraan yang berhasil mendapatkan kemenangan tidak hanya tergantung dari juaranya, namun dari pelatihnya. Demikian juga kompetisi pada robot kali ini. Tidak hanya tergantung dari juaranya, namun juga pembinanya. Saat ini saya bersama Mas Jauhari. Selamat dulu, apa kabar Mas? Seorang alumni yang membina adik-adik kelasnya. Ada baiknya kalau saya mau tanya sama Mas Jauhari. Mas Jauhari, mengapa Anda memilih robot sebagai sesuatu yang passion Anda tertarik di sana? Karena sudah hobi saya dari kecil. Dari kecil sudah sering merakit-rakit kit elektronika seperti rakit-rakit itu bongkar pasang ya? Ya, bongkar pasang. Seperti remote control dan robot-robot manual. Mas, terus berkaitan dengan Anda mau berbagi kepada adik-adik, motivasinya menginspirasi. Nah, apa latar belakang Anda ingin menginspirasi adik-adik tadi? Untuk menyalurkan bakat dan hobi dalam bidang elektronika. Tentunya dalam perakitan robot. Jadi Mas Jauhari merasa bahwa dengan membagi ilmu itu juga belajar gitu ya? Ya, juga belajar. Belajar dan mengembangkan hobi. Untuk jadi anggota, untuk jadi peserta kegiatan ekstrakurikuler robot, mesti ada syaratnya dong. Mesti apa syaratnya? Ya, syaratnya harus itu hobi dalam mainan, hobi PS, terus hobi dalam modifikasi sepeda motor. Modifikasi sepeda motor yang pokoknya bisa bongkar-bongkar kayak masang ini, nggak bisa bongkar bisa pasang tentunya ya kan. Nah, anak-anak kan pada dasarnya tidak punya dasar basic robot. Apa kendalanya? Kendala itu paling awal apa? Paling awal itu memahami rangkaian elektroniknya. Memahami rangkaian elektroniknya. Elektroniknya dulu ya sebelum ke mekaniknya ya. Elektroniknya dulu. Oke, yang pertama kompetisi itu kan sesuatu yang baru bagi adik-adik. Ya. Nah, bagaimana membangun percaya diri kepada mereka? Memberikan contoh-contoh robot-robot yang ada pada luar negeri.
agar bisa mereka jadi lebih baik. Jadi mereka diberi wawasan tentang robot-robot yang dari luar negeri. Dari luar negeri. Ya. Nah di kompetisi itu sempat meraih juara berapa? Juara 1. Juara 1. Tingkat nasional. Tingkat nasional. Padahal baru pertama kali ikut, terus jadi juara gitu ya? Yang pertama kali juara 2. Oh, yang pertama kali juara 2 dan 2. kemudian menjadi juara 1. Jadi artinya mereka yang tanpa dasar itu didorong untuk berani ikut kompetisi yang seperti itu. Sebenarnya robot sendiri itu rangkaiannya apa aja sih Mas? Kok kami lihat ini adik-adik sedang buat elektro dan lain sebagainya. Motor. Dimulai dari rangkaian elektro, kemudian elektro, terus baterai, motor, dengan mikrokontroler, akrilik, dan setelah itu dirangkai menjadi sebuah robot. Terus harapan ke depan gimana? Kalau ada kompetisi lain bisa go internasional. Melalui kegiatan robot ini. Oke, terima kasih Mas Johari, mudah-mudahan makin sukses memiliki. Amin. Ya. Pemirsa, seorang guru yang baik tidak hanya mengajarkan tapi menginspirasi siswanya untuk menjadi lebih baik. Kegiatan ekstrakurikuler ditujukan agar siswa dapat mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuannya di berbagai bidang di luar akademik. Manfaat kegiatan ini untuk penyaluran hobi, minat, dan bakat para siswa secara positif yang dapat mengasah kemampuan, daya kreativitas, jiwa sportivitas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Akan lebih baik bila mampu memberikan prestasi gemilang di luar sekolah sehingga dapat mengharumkan nama sekolah. Seperti yang telah dicontohkan oleh siswa-siswi SMK PGRI 1 Gresik yang mampu mengharumkan nama sekolahnya lewat ajang kreativitas lomba robot tingkat nasional di Institut Teknologi 10 November di Surabaya. Pemirsa, saat ini saya bersama Iqbal, salah seorang siswa aktif di kegiatan ekstrakurikuler robot. Ada baiknya kalau kita tanya lebih dalam. Robot cleaner, bisa dijelaskan apa itu Mas? Robot cleaner itu robot yang fungsinya untuk mengambil sampah yang ada di sekitar kita dan dibuang kembali ke tempat pembuangan akhir. Jadi so melaku dewe terus dibuang gitu ya? Enggak, dikendalikan dengan remote, ada remote-nya. Ya. Kompetisi apa aja yang sudah diikutin? Kompetisi biasanya ikut setiap tahunnya, selalu ikut di TS, Robot in Action, JRC, Baronas, seperti itu lomba yang kita ikuti. Dari berbagai kompetisi itu sudah berapa kali meraih juara? Sudah 5 kali. Sudah 5 kali. Tapi sebelumnya punya dasar ilmu robot nggak sih sebenarnya? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Lah kok pede terus ikut kompetisi sampai juara itu gimana ceritanya? Semua berkat bimbingan dari pembina yang memotivasi kita untuk membuat robot dan meraih gelar dan juga dukungan dari teman-teman dan keluarga. Terus apa yang paling sulit belajar dari robot itu Mas? Sebetulnya sulit itu gampang sulitnya itu tergantung dari diri kita. Kalau kita sulit ya sulit, kalau gampang ya gampang. Kesulitannya penting, yang penting kita rajin, teliti, pasti semuanya lancar. Kalau menurut Mas Iqbal, apa yang dipelajari di robot? Tentang elektrik, tentang komponen-komponen dari elektronya, terus cara merakit robot. Masih disupport. Tapi pertama kali cerita mama atau papa pengen belajar robot, apa itu persepsi mama, tanggapan mama? Orang tua sangat antusias. Orang tua sangat antusias. Dari kecil suka main mobil-mobilan, Tamiya, tentang elektro itu memang suka. Dan akhirnya kemudian dilanjutkan. Jadi terutama anak-anak robot ini anak-anak yang suka bermain ya. Jadi imajinasinya dituangkan di robot. Harapan Iqbal ke depan apa setelah lulus SMK ini? Harapannya kalau saya pribadi aku ingin melanjutkan ke perguruan tinggi untuk mendapat lebih banyak ilmu tentang elektro. Terus hobinya robot masih dikembangkan ya? Ya masih dikembangkan. Mungkin menjadi tokoh-tokoh pencetak robot di Indonesia gitu ya kan? Amin. Seperti negara Jepang gitu ya. Ya oke Mas Iqbal, terima kasih. Mudah-mudahan sukses kompetisi berikutnya. Pemirsa, inilah bukti bahwa dalam kegiatan keterampilan tidak hanya butuh otak kiri tapi juga otak kanan. Imajinasi yang dituangkan dalam sebuah karya kreatif akan menghasilkan produk-produk inovatif.
baterai, otaknya robot, motor servo atau motor mentari, empat akrilik untuk frame robot. Dari rangkaian yang saya sebutkan tadi akan dirakit oleh teman-teman menjadi robot cleaner atau robot sampah. Perakitan mulai dari pemasangan komponen, kemudian dilanjutkan untuk penyolderan komponen-komponen, dan dilanjutkan pengecekan troubleshooting. Kemudian dilanjutkan pemasangan motor-motor, kemudian untuk desain frame, dan dilanjutkan pengeleman frame, dan akhirnya terbentuk suatu robot cleaner. Dari tahap-tahap perakitan tadi, hasil akhirnya seperti ini, robot cleaner atau robot pemungut sampah. Mari kita coba. Pemirsa, saat ini saya bersama Bapak Suparto SPD selaku wali murid SMK PGRI 1 Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suparto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Kabarnya bagaimana, Pak? Alhamdulillah baik-baik saja, sehat-sehat selalu. Sehat-sehat selalu. Pak Suparto, apa tanggapan Bapak terhadap program kegiatan ekstrakurikuler robotika di SMK ini? Ya, pertama saya selaku orang tua murid menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa bangga saya kepada SMK PGRI 1 Gresik, di mana anak saya masuk di sini sebagai salah satu siswa di sekolah kebanggaan ini. Selaku orang tua yang ikut aktif juga di dalam kegiatan ekstra robotik, sungguh sangat membanggakan dan sangat menggembirakan bagi saya, karena dengan kegiatan ekstra itu selain bisa menambah wawasan dan pengetahuan mereka tentang robotik, juga nantinya diharapkan anak tersebut bisa memiliki nilai keterampilan tambah, sehingga nanti ketika mereka lulus dari sekolah ini bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang dia miliki. Yang dia miliki ada link and match gitu, Pak. Iya, dengan perusahaan seperti itu. Nah, Pak, di kegiatan ini kan padat kegiatan dengan waktu yang juga padat di samping tugas-tugas sekolah. Iya. Kira-kira apakah Bapak tidak memiliki kecemasan atau barangkali ada nggak pengaruhnya terhadap prestasi akademik siswa? Iya, itu juga merupakan sesuatu yang sangat positif bagi saya, sehingga meskipun acaranya sangat padat, saya masih bersyukur karena di sekolah ini, ya, dulu anak-anak saya juga ada yang alumni sini. Itu di sekolah ini itu dikenal sebagai sekolah yang sangat disiplin terhadap berbagai macam aturan, sehingga dengan padatnya rangkaian kegiatan di sekolah yang dari pagi sampai sore, saya tidak punya rasa kekhawatiran karena guru-gurunya di sini semuanya ikut aktif katanya di dalam pembinaan terhadap anak-anak. Dari ragam kegiatan tadi anak-anak memiliki keterampilan mengelola waktu. Iya. Nah, apa yang membuat Bapak begitu loyal terhadap sekolah ini sehingga putranya yang kedua juga disekolahkan di sini? Iya, banyak alasan yang menjadikan saya untuk menyekolahkan anak saya yang kedua ke sini juga. Pertama, sekolah ini dikenal sebagai sekolah yang disiplin tinggi dalam mendidik murid-muridnya. Kemudian yang kedua, sekolah ini dikenal sebagai sekolah yang memiliki fasilitas lengkap.
Kemudian juga dari brosur-brosur yang saya terima, sekolah ini ternyata satu-satunya sekolah yang pertama memperoleh predikat ISO. ISO. Terus sebuah pengakuan. Iya, manajemen mutu di sini sangat diperhatikan. Sehingga lulusannya itu sebelum lulus itu sudah banyak yang dipesan di perusahaan. Termasuk anak saya yang pertama, itu sebelum lulus sudah dipesan oleh perusahaan industri. Jadi ada guarantee dari perusahaan bahwa setelah lulus bisa disalurkan. Kemudian selain itu biayanya, Mas. Jadi di sini meskipun sekolahnya kelihatan sangat mewah, di setiap ruangan kelas katanya anak saya itu ber-AC semuanya, tapi SPP-nya sangat murah dibanding dengan sekolah-sekolah lain. Sekolah lain yang sejenis, Pak, ya? Yang sejenis. Keterampilannya juga sangat padat praktek-prakteknya. Dan itulah yang mendorong saya untuk menyekolahkan kembali anak saya di sini, dan alhamdulillah bisa diterima. Karena katanya guru-guru itu yang ditolak juga cukup banyak. Yang ditolak juga cukup banyak. Gitu. Yang ingin masuk banyak, yang ditolak cukup banyak. Pak, robot itu kan punya kegiatan berbagai macam kompetisi. Nah, bagaimana support Bapak terhadap putra-putri? Ya, yang jelas ini merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler. Walaupun anak saya tidak jurusan elektro, karena di sekolah ini tidak ada jurusan elektro, anak saya jurusan teknik gambar bangunan. Nah, tapi alhamdulillah walaupun kegiatan ekstra ternyata sering berprestasi. Jadi baru-baru ini menjadi juara nasional robotik yang diadakan di ITS. Itu anak saya salah satu timnya. Itu yang membuat saya menjadi bangga, meskipun tidak jurusannya, tetapi dengan kegiatan ekstra saja bisa berprestasi. Bisa berkompetisi, meraih prestasi secara nasional. Pak, harapan Bapak ke depan terhadap sekolah ini maupun kegiatan robot apa, Pak? Ya, harapan saya terutama kepada semua dewan guru, khususnya kepada Bapak Kepala Sekolah, harapan saya adalah prestasi yang sudah dicapai oleh sekolah ini, baik nama baik di masyarakat maupun prestasi-prestasi akademik dan non-akademik yang lain, itu minimal bisa dipertahankan. Syukur-syukur kalau ke depan bisa ditingkatkan lagi. Kemudian saya sebagai orang tua tentunya sangat mendukung kebijakan apapun yang diterapkan oleh sekolah, terutama masalah kedisiplinan dan berbagai macam kegiatan ekstra yang dilaksanakan di sekolah ini. Saya sangat support, saya dukung sepenuhnya sebagai orang tua. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan putranya sukses. Terima kasih Mas, terima kasih. Lagi. Pemirsa, inilah bukti dukungan orang tua terhadap tata tertib sekolah, terhadap kedisiplinan akan mampu membentuk karakter dan daya saing para siswa di kemudian hari. Visi SMK PGRI 1 Gresik yaitu terwujudnya SMK PGRI 1 Gresik menjadi lembaga diklat kejuruan berstandar nasional yang bertaraf internasional. Sedangkan misinya adalah menyiapkan siswa SMK PGRI 1 Gresik menjadi tenaga kerja terampil yang cerdas dan kompetitif di bidang otomotif dan permesinan untuk membuka lapangan pekerjaan sendiri maupun mengisi lapangan kerja di dunia industri. Menyiapkan siswa SMK PGRI 1 Gresik menjadi tenaga berkualitas yang mampu memberdayakan potensi daerah. Menyiapkan siswa SMK PGRI 1 Gresik menjadi tenaga kerja produktif yang memiliki etos kerja dan berkompetensi keahlian berstandar nasional. Menyiapkan siswa SMK PGRI 1 Gresik menjadi tenaga kerja produktif yang menguasai IMTAK dan IPTEK untuk mengisi lapangan kerja dan berwirausaha. Mengupayakan kondisi lingkungan yang bersih, hijau, dan indah untuk mendukung terjadinya iklim belajar yang kondusif. Mewujudkan pelayanan yang baik dalam memberdayakan potensi sekolah dan masyarakat. Pemirsa, sebuah ide kreatif dari siswa dan karya inovatif dari siswa harus diakomodasi oleh sekolah. Peran serta kepala sekolah akan membuat ide kreatif itu menjadi sebuah kegiatan yang luar biasa. Saat ini saya berada di ruang Kepala SMK PGRI 1 Gresik, Bapak Dr. Andes Arif Susanto, MPD.
Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik-baik saja, Bung Karni baik-baik juga ya. Ya. Terima kasih Bapak. Ada beberapa hal yang saya tanyakan. Mengapa Bapak menyambut antusias ide kreatif siswa itu? Padahal sebelumnya kan memang belum ada rencana untuk kegiatan robotika. Ya. Pada dasarnya gini, Bang Karni, memang sekolah itu kalau untuk mengadopsi atau ingin mengangkat kegiatan ekstrakurikuler, yang ada kan juga itu saja dari dulu. Ekstra band, bela diri, voli, futsal dan lain sebagainya. Nah kebetulan memang pada tahun 2011 itu ada salah satu murid saya yang memang apa karena usil, apa karena memang dia memang punya hobi di sana, karena kebetulan kakaknya kuliah di jurusan robotika, terus pada waktu ditempelkan brosur dari ITS tentang lomba robot, anak tersebut sangat tertarik. Matur kepada Wakasya Kesiswaan Pembina OSIS, kami dukung, oke lah kalau memang kemudian dia belajar dengan teman-teman yang lain yang juga berminat tapi masih dalam kategori nol bodul, belum tahu apa-apa. Jadi tidak ada dasar robot memang. Tidak ada dasar robot. Jurusan di sini juga tidak ada. Dan oleh karena itu Bapak kemudian mengadopsi itu sebagai kegiatan ekstrakurikuler. Terutama pada Pak SDM-nya Pak. Bagaimana Bapak menyiapkan SDM untuk membantu para siswa, pendamping siswa untuk kegiatan robot itu Pak? Kemenangan yang pertama, kemenangan yang tidak diduga. Juara 2 tingkat nasional di ITS. Kemudian pada tahun 2013 juara 3 nasional tapi termasuk the best dalam kategorinya yang kategori robot pembersih sampah tadinya, karena harus masuk ke dalam air. Anak tersebut dengan begitu kreatifnya ya, pembina OSIS sering komunikasi, ternyata memang sumber pelatihnya adalah kakaknya. Itu yang kami harapkan untuk kakaknya anak yang siswa tadi yang menjadi juara tadi. Kakaknya Jauhar itu. Sekarang jadi pembina saya, pembinanya anak-anak di sini. Sekarang Jauharnya jadi pembina. Jadi pembina. Jadi alumni yang membina adik-adiknya dan dia kerja di PT Polowijo di Sedayu sana, tapi menyempatkan setiap Sabtu karena hobinya. Sehingga adik-adiknya sekarang ada sekitar lebih dari 10 anak-anak yang banyak menekuni. Jadi alumni akhirnya menjadi pembina dan itu memiliki dampak yang luar biasa Pak. Bapak di samping robotika, kemudian adakah program-program unggulan lain yang saya juga melihat ada guarantee dari ISO dan lain sebagainya tadi. Nah bagaimana mendapatkan guarantee, kan itu kan sebuah pengakuan Pak internasional. Kalau program unggulan terus terang aja SMK yang hanya seperti ini, yang diunggulkan adalah produk lulusannya. Lulusan kami terserap sebagian besar atau boleh dibilang di atas 90% itu menjadi target utama saya. Oleh sebab itu terserap di dunia industri dan kewirausahaan. Tapi kebanyakan karena Gresik daerah industri. SMK PGRI yang setiap tahunnya mempraktekkan siswanya untuk bekerja di industri prakerin yang kurang lebihnya antara 400, tahun ini 600. Ini kami harus benar-benar mampu menjaga etos kerjanya anak-anak. Bagaimana seharusnya nanti kalau sudah terjun di industri dengan sesungguhnya. Jadi di SMK PGRI 1 ini tidak cuma mengajarkan keterampilan tapi juga budaya kerja, etos kerja, mental attitude gitu. Kami mendatangkan guru tamu dari industri. Alhamdulillah, setiap tahun di sini sudah ada beberapa perusahaan yang mengadakan seleksi di sini. Anak sudah ikut ujian, belum diumumkan lulus sudah diseleksi. Jadi begitu nanti pengumuman lulus, mereka sudah banyak langsung ditempatkan job matching itu Pak ya. Nah, Bapak yang perlu saya tanya kembali ke robot pengolah sampah tadi. Sebenarnya dalam robot pengolah sampah kan ada peduli lingkungan, karakter peduli lingkungan, karakter cinta teknologi. Nah, bagaimana Bapak memadukan antara robot kemudian masuk ke tema sampah tadi? Pada dasarnya saya sendiri karena bukan orang dari teknik robot dan elektro buta. Tapi apa yang dimunculkan dari ide anak-anak saya, oke saya respon. Saya sendiri luar biasa. Mereka Pak di Gresik ini gini kan macam-macam. Mau tema apa? Iya ada temanya. Nah, ya inspirasinya anak-anak gitu Pak. Robot begini. Kalau memang banyaknya macam-macam di sana, justru mungkin yang seperti ini yang tidak ada. Unik dan diferensiasi. Itu ini yang menjadikan barangkali menangnya juga karena itu. Yang lebih unik lagi kan dia tidak hanya di darat, bisa masuk ke dalam air. Lah
nggak tahu nanti perusahaan-perusahaan besar mengadopsi bagaimana. Prototipnya iya betul sudah ada. Mengenai hak paten dan lain sebagainya bergantung lah biar jalan. Itu sebagai konsekuensi logis ke depan. Terus harapan Bapak ke depan terutama berkaitan dengan ekstrakurikuler teknologi robot tadi apa Pak ke depan? Tidak hanya kompetisi tentunya, tapi juga yang lain. Nah, jadi ada terpikir masukan dari ketua program, dari Wakasek juga begitu. Gimana Pak kalau tahun ini kita membuka jurusan robotika? Tahun kemarin sebenarnya program keahlian. Tetapi karena beberapa pertimbangan kami juga tidak sekedar membuka. Kalau sekarang peminatnya hanya ada 10 sampai 15 anak untuk ekstra. Kemudian kami buka nanti misalnya ada karena sudah ada prestasi yang pernah terukir, jangan-jangan terus pesertanya animonya siswa baru banyak. Kemudian nanti kami membawa kemana lulusan itu? Ini yang kami Jadi pikirkan. Bapak memikirkan link and match. Oh jelas dong ya, jelas. Tidak sekedar program yang berbau proyek. Kami di sini yang membuka 2 jurusan baru, program keahlian baru kimia analisis dengan arsitektur atau gambar bangunan. Ini juga tidak sekedar membuka asal aku tidak. Ini karena teman-teman yang menangani prakerin di lapangan sering mendapat permintaan daripada karena memang industri. demand-nya tinggi dari industri gitu ya. Pak, di sini banyak perumahan real estate. Tapi tidak ada jurusan bangunan Gresik. Surabaya kalau nggak salah hanya ada 2 atau 3 sekolah. Di Gresik baru 1 ini. Kami sekarang sudah kelas 3. Peminatnya yang banyak juga perempuan anak-anak. Sudah ada 2 kelas masing-masing. 180 kali 3, 240 siswa. Yang jurusan bangunan, gambar bangunan, kimia analisis juga begitu. Banyaknya industri di sini. Ada mulai yang terbesar PT Petrokimia, PLTU. Mereka memerlukan tenaga-tenaga yang toolman atau pembantu di laporan. Tidak hanya seorang sarjana yang ahli dalam bidang kimia, tapi yang sudah aplikatif. Yang aplikatif. Kami buka, alhamdulillah. Jadi Bapak tidak hanya memikirkan program, tapi juga Khawatir. memikirkan kelanjutan linier dari anak-anak itu. Ya harapan orang tua begitu Kang Arni. Masuk SMK, lulus kerja. Nah kalau nanti jurusan robot ya masuk terus udah diterima pasar jadi susah, trustnya turun terus nanti, untuk membuat robot sendiri biayanya kan tidak sedikit. Ya ini yang saya khawatirkan ya. Terima kasih Pak Arif. Sama-sama Bang Karni. Mudah-mudahan makin sukses. Ya amin sukses juga. Mudah-mudahan siaran ragam pendidikan oleh UPT Tendik Dinas Pendidikan Provinsi bisa semakin memberikan warna tersendiri di dunia pendidikan khususnya di Jawa Timur. Luar biasa. Selamat bekerja. Terima kasih Arif. Pemirsa, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memikirkan followernya, memikirkan umatnya, memikirkan anggotanya, dan seorang kepala sekolah yang baik selalu memikirkan kepentingan terbaik bagi siswanya buat karir di masa depannya maupun prospek yang bagus bagi kehidupan pekerjaannya. Pemirsa, itulah tadi kita saksikan bagaimana perpaduan antara teknologi robot dan rasa cinta dan peduli kepada lingkungan sehingga menghasilkan robot pengelola sampah. Sampai di sini dulu jumpa kita dalam acara Rapendik. Ketemu lagi di acara Rapendik yang lainnya. Ingat pesan Kang Hari, dengan belajar kalian menjadi pintar dan dengan sekolah kalian akan makin banyak pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.